Jesse, kamu pulang sekarang. Kamu ngapain sih kesini? Aku bilang pulang sekarang. Shh, ya enak kan ini sama bos aku, teman-teman kantor aku. Kamu gak usah teriak-teriak juga ngomongnya. Kamu tahu nggak sekarang jam berapa? Hah? Kamu tuh bukan waktunya kerja sekarang. Nggak ada alasan bagi meeting-meeting. Meeting itu di kantor, bukan di kafe. Pak, maaf ya, saya permisi duluan. Baik. Duluan ya. Jesse! Jesse! Lepas. Kamu kemana sih? Kamu kesini cuma untuk mempermalukan aku di depan teman-teman kantor aku aja kan? Iya kan? Oh, kamu marah gara-gara aku jemput kamu depan teman-teman kantor kamu ini? Jangan-jangan kamu malu punya suami tukang ojek online seperti ini, iya? Udah, aku gak mau lagi berdebat sama kamu. Kamu kemana? Kamu aku pulang kan? Ya udah, aku mau pulang sendiri. Aku nggak mau kita berdebat sepanjang jalan. Bang. Pak, berhenti. Pak, berhenti. Turun kamu, turun. Pak, pergi Pak. Apa lagi sih sekarang? Kamu sekarang kurang ajar sama aku ya. Mentang-mentang kamu sekarang kerja kantoran, gaji kamu lebih gede. Setinggi-tingginya cewek atau istri, kalau pulang ke rumah harus jadi istri yang baik dan nurut sama suami. Awalnya, aku merasa beruntung dapat menikah dengan suamiku yang tampan, meskipun dia lulusan SMU. Tapi setelah 4 tahun menikah, aku merasakan sekarang dia terlihat sifat aslinya. Jadi begini sikap kamu kalau di rumah, ha? Kamu lebih senang nongkrong sama teman-teman kamu di kafe ketimbang pulang ke rumah jadi istri yang baik, iya? Aku itu tadi bukan nongkrong, aku tuh kerja meeting. Kamu pikir aku bodoh apa? Meeting itu di kantor. Jam segini nongkrong di kafe, kumpul sama teman-teman itu meeting. Terserah kalau kamu nggak mau percaya sama aku. Aku nggak mau berdebat sama kamu karena aku capek. Aku capek cari nafkah. Kamu tuh ya, lebih perhatian sama HP kamu ketimbang omongan suami kamu. Ya, apalagi sih kamu teh? Kak, itu apa kak? Kakak juga nggak tahu. Handphone aku! Memang kamu gak suka? Yang lebih gak aku suka, kamu gak mau dengerin omongan aku. Artinya kamu gak pernah mau ngajarin aku sebagai suami kamu. Apa perlu aku ajarin kamu biar jadi istri yang baik? Perlu? Kamu pikir kamu udah jadi suami yang baik ya? Kayak gini kamu jadi suami yang baik. Kasar sama istri. Aku kasar sama kamu itu gara-gara kamu. Kamu gak bisa diatur. Mau sendiri sendiri di rumah. Kau pikir aku apa? Kapan waktu kamu ngelahirin aku? Kapan waktu kamu ngelahirin anak-anak? Kamu jahat. Oh, jadi kamu mau tidur sama anak-anak? Gak mau lagi tidur sama aku? Udah, ayah cuma lagi marah aja, nanti juga ayah baik lagi ya. Oh, jangan-jangan kamu kayak gini gara-gara kamu udah kerja, ya? Terus punya teman-teman baru? Oh, kamu punya selingkuhan? Ayo! Dia adalah seorang yang temperamental, posesif, dan tidak dapat mengendalikan emosinya sendiri. Yang sekarang aku rasakan adalah pernikahanku seperti neraka bagiku. Jesse, bikin aku minum dong. Dari semalam kamu tahu nggak? Aku tuh nggak minum-minum. Iya mas, aku nanti bikinin, tapi kan aku harus beresin ini dulu. Aku tuh maunya sekarang. Tenggorokan aku udah kering tau nggak? Iya, tapi nanti kalau keinjak sama anak-anak. Kamu tinggal kasih tahu dia jangan keluar kamar dulu. Banyak alasan lagi. Ayo cepat bikin. Panik emosi.
sini, kenapa nih? Sayang, kamu kenapa? Sayang! Ya Allah! Ya Allah, kamu kenapa sayang? Harusnya bersini ini nih malam-malam, bukan pagi-pagi kayak sekarang. Mana sih? Kamu becus kerja sama orang, urus rumah tangga becus. Ya. Iya nanti. Ini kopi apa sih? Panas banget tau gak? Kamu harusnya belajar dulu dari rumah tangga. Belajar jadi ibu rumah tangga, baru kerja sama orang yang bener kamu. Pada mau kemana ini? Kok pakai baju rapi? Kita mau beli handphone. Kita maksudnya mau minta anterin kamu buat beli handphone. Lagian kan aku butuh handphone juga buat telepon ke rumah sama buat kerjaan, ya? Oh, jadi kamu mau beli HP baru? Iya. Gak bisa. Aku nggak mau kamu keluar rumah. Enak banget jadi kamu. Aku di rumah, terus kamu jalan-jalan sama anak-anak. Ya udah. Jadi kapan kamu bisa anterin aku buat beli handphone? Sini aku yang beliin. Mana uangnya? Tapi kan uangnya ada di ATM aku. Ya udah, mana ATM-nya, sini kartunya. Berapa pinnya? Tanggal pernikahan kita. Dan satu hal yang buat aku kaget dari suamiku, dia malah mengambil keuntungan dari membelikan ponselku. Dia malah mencuri uangku. 27, 28, 29. Mbak, ini 3 juta. Kembali 55.000 ya, Mas. Buat Mbak aja. Tapi ingat ya, Mbak. Tolong tulis di notanya 4,9 juta. Udah, Mbak, nggak usah lihat-lihat. Tulis, cepet-cepet. Oh iya. Ini HP-nya. Ini ATM kamu. Ini handphonenya jadi harga berapa, Mas, belinya? 5 juta kurang dikit. 5 juta? Kok mahal banget? Kayaknya harga pasarannya 2 atau 3 juta deh. Maksud kamu apa sih? Kamu kira aku bohong sama kamu? Maksud kamu aku nyuri uang kamu gitu? Bukan, maksudnya kalau belinya 5 juta itu harganya kemahalan banget. Uangnya kan saya, bisa dipakai buat yang lain gitu loh. Kamu mau nyalain aku gara-gara beli HP kemahalan? Udah, aku buang aja HP ini ya. Jangan. Aku nggak maksud nyalain kamu, tapi... Kamu tuh sekarang udah berubah ya. Kamu tuh nggak pernah ngargain aku lagi sebagai suami kamu. Entah kamu udah kerja, dapat gaji gede. Kamu diam. Siapa yang ngajarin kamu? Hah? Siapa ngajarin kalian sombong sama ayah? Siapa? Kamu tahu ya, aku nggak suka sama orang yang sok pinter. Kalau kamu nggak suka, kenapa kamu nggak ceraiin aku aja? Jadi ini ya kamu mau? Cerai? Iya, aku mau cerai. Jessie! Dengerin aku. Kamu kemana? Mau minggat dari tempat ini? Hah? Atau jangan-jangan kamu ketemu sama selingkuh kamu? Iya. Ini bukan masalah dengan orang lain. Ini masalah itu di kamu. Kamu tuh makin kasar. Kamu memperlakukan aku dengan kasar kayak gini. Memperlakukan anak-anak dengan kasar kayak gini. Begini kepala rumah tangga, iya. Mau kemana kamu? Aku mau pergi. Biarin kita pergi. Dengar. Berani kamu ninggalin rumah ini, anak kita ini yang bakal jadi korban ini. Silakan kalau kamu mau pergi dari sini. Silakan kalau kamu mau ninggalin aku. Aku nggak akan pergi. Aku mohon. Aku mohon sama kamu. Jangan sakitin mereka. Jangan sakitin anak-anak aku. Din. Aku nggak akan tinggalin kamu, tapi kamu jangan tinggalin. Pegang semua muat kamu. Awas kalau kamu ingkar. Aku duluan ya. Bye.
Tadi kamu tiap hari bareng sama dia? Nggak tiap hari juga. Kamu kenapa sih kalau aku perhatiin kalau ngobrol sama orang-orang muka kamu tuh senyum? Ngobrol sama suami, mukanya cemberut gitu. Jangan-jangan kamu suka ya sama dia ya? Atau kamu selingkuhannya dia ya? Ih, udah deh, kamu ngapain sih nuduh-nuduh aku kayak gitu? Kalau kamu marah-marah mendingan aku pulang sendiri aja. Naik. Naik. Suamiku selalu mencurigaiku tanpa alasan. Kecurigaannya membuatku semakin menyiksa dan membuatku semakin tak kuat untuk bersamanya lagi. Kok kamu di sini sih? Kok bilang-bilang? Justru aku mau nanya sama kamu. Ini udah 10 menit kamu belum keluar. Ngapain kamu di dalam? Nggak ngapa-ngapain. Aku juga cuma ke toilet. Iya, tapi 10 menit itu kamu ngapain? Di toilet. Udahlah, ngobrolnya di rumah aja yuk. Jawab dulu pertanyaan aku. Kamu 10 menit ngapain di dalam toilet? Iya, ke toilet aja. Emang kenapa sih? Iya, sama siapa kamu ke toilet? Nggak sama laki-laki itu kan? Laki-laki yang mana sih yang kamu maksud? Itu kan toilet tuh toilet perempuan. Mana boleh laki-laki masuk? Iya, itu si Rudi. Kamu bisa aja barengan sama dia masuk toilet. Terus kamu berbuat apa gitu di situ? Udah deh. Aku nggak suka ya sama tuduhan kamu yang kayak gini. Kayak anak-anak tau nggak? Ingat ya, aku nggak suka ya kamu tinggalin kayak gitu tadi. Istri macam apa kamu nggak ngargain suami? Ayo sekarang pulang sama aku, pulang. Ayo, kita pulang. Desi, kamu tadi di kantor ngapain sama si Rudi itu? Iya kan aku kerja. Aku ke kantor ya buat kerja, nggak ngapa-ngapain lagi. Jangan bohong kamu. Siapa mas? Jess, sorry ganggu. Tadi aku lihat kamu ditarik orang keluar kantor. Itu siapa ya? Kamu nggak apa-apa kan? Kamu bohong ya sama aku ya? Ngapain dia chat kamu kayak gini? Malam-malam jam segini lagi? Hah? Ayo, ngaku kamu. Aku nggak bohong, aku nggak selingkuh. Kalau kamu nggak bohong, kalau kamu nggak selingkuh, ngapain dia perhatian sama kamu kayak gitu? Kamu yang namanya Rudi ya? Aku peringatin sama kamu ya, jangan pernah ganggu istri orang lagi. Ingat itu. Hah? Mas, apa sih kamu ngapain sih? Malu aja. Kamu nggak kenapa-napa kan? No problem, Jesse. Maafin ya Pak. Maafin suami saya Pak. Kamu ngapain? Deket-deket dia ngapain? Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Jesse. Aku baik-baik aja. Halo. Halo, Mas. Aku disuruh lembur nih sama bos aku. Banyak kerjaan yang harus aku selesain hari ini. Nggak bisa. Kamu nggak aku kasih izin lembur. Iya, tapi kan aku nggak bisa nolak bos aku seenaknya kayak gini. Nanti kalau aku dipecat gimana? Aku tunggu sekarang. Kalau kamu nggak keluar, aku yang masuk dalam. Kalau kamu mau lembur juga, boleh. Asal aku ada di samping kamu. Kamu ngapain sih kesini? Ngapain kamu kesini? Kan tadi aku udah ngomong sama kamu. Aku kasih izin kamu lembur, asal aku ada di samping kamu. Aku nggak mau kamu nanti selingkuh di belakang aku. Ih, jadi malu aja. Melihat perilaku suamiku yang arogan, beruntung atasanku dapat mengerti. Yang akhirnya tercetuslah keinginannya agar aku tidak usah bekerja lagi. Saya mau ini ya, maunya ya. Kamu beda hari ini.
Pakai parfum ya? Enggak kok Mas, tiap hari juga kayak gini wanginya. Aku kasih tahu sama kamu ya. Karena kamu pakai parfum, teman-teman kamu tuh jadi perhatian sama kamu. Udah, mulai besok kamu nggak usah pakai parfum. Ganti baju. Cepat ganti baju. Mas, aku kan gak ada baju lagi. Kamu marah? Kan aku nggak sengaja. Ya tapi kan aku gak bisa kerja kalau gak ada baju. Ya udah, kamu nggak usah kerja. Aku harus tetap kerja. Aku nggak bisa ngandelin pendapatannya suamiku. Jesse! 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 Mana dia? Oh, jangan-jangan dia kerja nih. Maaf ya Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Hei, kamu main gila sama isi orang. Apa-apa nih kamu? Mas, udah sih kamu. Diam kamu. Ini kan yang kamu mau. Main gila sama teman kantor kamu, sama laki-laki lain. Kamu tahu nggak sih? Ini tuh anaknya bos aku. Nggak ada urusan. Saya akan bawa kasus ini ke jalur hukum. Bawa dia keluar. Mau sampai saya, Pak. Biar saya keluar sendiri. Karena ulahnya, akhirnya aku dipecat dari kantorku. Tapi kini, hubunganku dengan suamiku semakin kacau dan berantakan. Keributan yang ada bukanlah hanya dari keributan semata, dari kecemburuan, tapi ditambah lagi dengan masalah uang. Lauknya cuma segini. Iya kan aku udah nggak kerja. Mana bisa kita makan ayam, makan daging setiap hari. Pengeluaran kita sekarang harus disesuaikan sama pendapatan kamu. Emang kamu nggak punya uang sama sekali? Kan kamu jual tabungan. Jessie, bantu-bantulah sekali-sekali untuk kebutuhan rumah tangga kita ini. Emang kamu pikir selama ini kita beli makanan tuh dari mana kalau bukan dari uang tabungan aku? Sekarang gini ya, kamu udah ngelarang aku kerja, tapi kamu pengen makanan enak, iya? Kalau kamu pengen makan enak setiap hari, kamu izinin aja aku kerja. Aku udah bolehin kamu kerja ya. Dan udah kasih kesempatan sama kamu. Tapi kamu malah genit selingkuh dengan laki-laki lain. Aku nggak pernah selingkuh sama orang lain, aku tuh kerja bener. Lagi chat sama siapa kamu? Lagi chat sama mama. Kembaliin sini handphonenya. Jessie, aku lagi butuh uang. 2 juta. Kamu ada nggak? Mana ada lah aku uang 2 juta. Ya udah kalau gitu. Berarti HP kamu aku jual ya? Lah kenapa jadi handphone aku yang kamu jual? Ya aku lagi butuh. Kamu ada uang nggak? Kan nggak ada. Lagian buat apa sih kamu uang 2 juta? Kamu nggak usah banyak nanya kamu. Benua Asia. Asia. Sama benua Nggak ada udah. Indonesia benuanya Asia aja. India. Lola lapar, Bu. Iya, nanti kita makannya di rumah aja ya sayang ya. Tapi perut Lola sudah lapar. Iya, tapi ibu nggak punya uang. Di rumah ya? Kan juga lapar nih, kita pengen makan, Bu. Iya, kita makan di rumah aja ya sayang ya. Lapar. Kalau aja aku masih kerja, aku pasti punya uang dan gak akan membuat mereka kelaparan seperti ini. Suatu hari, Rudy mengajakku dan anak-anakku untuk pergi ke kafe. Dan di sana, dia menawarkan kepadaku lowongan pekerjaan yang temannya berikan. Dan ketika itu, sesuatu terjadi tanpa terduga. Assalamualaikum. Salam. Ayah tahu. Kalian masih belum makan kan? Makanya ayah beliin soto mie buat kalian semua. Buat ibu juga. Tapi ya, kita udah makan ditraktir sama Om Rudi.
Oh, udah pada makan siang ya? Hari ini kamu makan bareng sama dia. Besok ngapain? Tidur sama dia. Istri tukang selingkuh. Dia bukan selingkuhan aku, Mas. Aku nggak sengaja ketemu dia. Itu aja. Jangan, Mas. Sini. Ayo. Lepasin. Mas, bukain pintunya, Mas. Bukain. Mas. Loli? Ken? Loli? Ken? Loli? Ken? Apa, Bu? Kalian nggak apa-apa, sayang? Nggak apa-apa kok, Bu. Ibu kenapa? Jesse, itu peringatan terakhir buat kamu. Kalau kamu berani ketemu sama laki-laki lain di belakang aku, sampai kapanpun, kamu nggak akan pernah lihat anak kamu lagi. Ingat! Jesse, mana sarapannya? Mau banget sih. Nih Mas, cuma bikin nasi goreng. Itu juga nasi sisa kemarin. Soalnya kita udah gak punya lagi apa-apa buat dimasak. Ya udah kalau gitu, kamu utang di warung. Ngutang di warung di mana? Warung mana yang zaman sekarang masih terima ngutangan? Terus kamu apa? Mau apa? Ya aku maunya kamu ngasih aku uang lah. Buat bayar listrik, buat bayar sekolahnya Ken, buat sehari-hari. Aku nggak ada uang, aku nggak ada uang. Makanya kalau kamu memang nggak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga kita, suruh aku kerja aja, biar aku kerja. Sampai kapanpun, aku nggak akan pernah kasih kesempatan kamu untuk selingkuh. Dan hancurin rumah tangga. Makan, makan. Ken, Loli, Oma datang nak. Jessie. Mama? Jess, kok kamu ada di rumah? Kok nggak kerja sayang? Iya Ma, aku udah resign dari 2 bulan yang lalu. Kenapa? Ken, aduh. Lucu nenek, aduh, udah besar. Tunggu. Mama sempat beberapa kali coba hubungin kami, tapi kau nggak bisa. HP kamu mana sayang? HP aku udah dijual kali Ma. Dijual? Suami kamu tuh gimana sih? Sampai HP aja dijual? Hah? Suami kamu nggak kerja? Terus ngapain dia tuh sehari-hari? Ken? Loli? Mau nenek takdir nggak? Ya udah, boleh tapi peluk dulu dong. Cium dulu. Kamu udah pulang? Dari mana kamu dapat duit untuk beli makanan itu? Tadi kan Mama kesini. Dia kasih uang. Jadi kamu cerita sama ibu kamu? Kalau keluarga kita nggak mampu beli makanan terus kelaparan, gitu? Ya terus mau kamu kayak gimana? Kamu mau aku nyembunyiin semuanya dari Mama, terus kita nggak dapat bantuan apa-apa sampai anak-anak kelaparan gitu, mau kamu? Harusnya kamu tuh gak usah cerita sama orang.
Harusnya kamu tuh jaga kehormatan aku. Ngapain kamu cinta-cinta sama orang? Kenapa sih aku selalu salah? Emang kamu selalu salah. Enggak. Kamu nggak boleh buang makanan ini. Ini makanan untuk anak-anak. Mereka udah nungguin untuk makan dari tadi. Minggir. Kita udah kesusahan banget. Kita nggak punya makanan dari kemarin. Aku nggak akan ngebiarin kamu untuk ngebuang makanan ini. Aku nggak mau anak-anak aku kelaparan. Kamu nggak pantas mendapat perlakuan kasar dari suami kamu, Jess. Aku bukan ingin mengompori kalian, tapi aku nggak suka dengan laki-laki yang berani sama perempuan. Aku nggak tahu harus gimana lagi, Ruth. Saat ini ada di pikiran aku cuma anak-anak. Aku nggak bisa ngebayangin kalau ancaman Iwan ini akan benar-benar kejadian. Ancaman dia tuh benar-benar kejam. Ini udah kriminal namanya. Kamu nggak usah takut. Kita ini hidup di negara hukum. Jess, aku ingin kamu percaya sama aku. Seandainya kamu mau, aku siap untuk bantu kamu lepas dari suami kamu. Aku akan bagian kamu, Jess. Kamu dari mana? Kamu pasti habis ketemu sama teman laki-laki kamu kan? Enggak, Mas. Aku habis jemput anak-anak kok. Kalau nggak percaya tanya aja sama mereka. Awas kamu bohong ya. Ayah mau nanya. Ibu kamu habis ketemu sama teman laki-lakinya kan? Ya kan? Enggak kok ya. Kita barusan dari taman. Ya kan, Dek? Gak usah bohong ya. Kalau ketahuan ayah bohong, kalian ayah kasih hukuman. Kalau Jessie itu sekarang main gila, itu wajar. Yang bisa kamu itu apa? Kerjaan kamu apa? Bisanya cuma marah-marah, ngancem-ngancem. Ibu tuh nggak ada urusan di sini, Bu. Dan ibu nggak usah ikut campur urusan aku sama Jessie. Jessie tuh nggak wajib, Bu, berbakti lagi sama ibu. Dia wajibnya berbakti sama saya, Bu, suaminya. Astagfirullahaladzim, apa kamu bilang? Jessie itu anak saya. Saya yang melahirkan dia. Terus tadi kamu bilang apa? Jessie nggak usah berbakti sama saya. Berbaktinya cuma sama kamu. Gak usah mimpi kamu. Kamu itu baru jadi suami. Belum bisa ngasih makan, ngasih kehidupan yang layak buat anak dan istri kamu. Diam, Bu ya. Saya bisa kasar sama ibu. Oh iya? Kasar aja sama saya kalau berani. Mas, udah. Kenapa sih? Kasihan Ibu. Bu, udahlah, nggak usah diperpanjang, kasihan anak-anak. Jessie, suami kamu masih ada? Udah pergi, tadi ada orderan. Mama perhatiin tadi, suami kamu itu kasar banget sama kamu. Attitude-nya juga nggak baik. Mama heran deh, kenapa kamu bisa bertahan sampai sekarang? Sekarang yang Jessie pikirin tuh cuma anak-anak, mah. Ya kamu lihat, kalau perlakuan suami kamu tuh tiap hari kasar seperti itu, lebih baik kamu gugat cerai suami kamu. Kalau kamu terus-terusan seperti ini, kamu akan sakit hati. Suatu hari adik-adik dari suamiku datang ke rumah dan bermaksud untuk meminjam uang. Entah apa yang ada di pikiran mereka untuk meminjam uang pada aku. Yang padahal mereka sendiri tidak tahu bagaimana kondisi aku dengan suamiku di rumah. Rumah ini juga bukan rumahnya Kak Iwan 100%. Masih ada bagian aku sama ibu. Enak banget kamu tinggal nempatin. Jadi intinya kamu mau ngapain kesini? Kalau kamu mau minjem uang lagi sama aku, terus terang aku lagi nggak ada uang. Saya nggak percaya kamu nggak punya duit. Bukannya kamu orang kaya, pendidikan tinggi, kerjaan enak. Percuma dong, bininya kaya, tapi kehidupan Mas Iwan masih belangsak kayak gini. Denger ya, aku tuh bener-bener nggak punya uang. Kalau kamu mau minjem uang, aku pokoknya nggak ada. Ya udah, banyak urusan. Heh, songong banget sih lo. Mentang-mentang gua kesini cuma mau minjem duit. Ada apa nih? Ini Kak, bininya songong banget sih. Mentang-mentang Rita kesini cuma mau minjem duit, malah pergi gitu aja. Emang mau minjem berapa? 1 juta. Oh, cuma 1 juta. Tunggu sebentar. Mas, kamu apa?
kenapa? Mas, itu kan perhiasan aku. Jessy, adik aku tuh butuh uang, tolongin. Iya, aku udah nggak punya uang. Kalau kamu nggak ada uang, ini kita kasih sama dia, biar dijual sama dia. Enak aja, dia kan perhiasan aku. Kamu pelit banget sih. Kembaliin. Iya, Ma. Sayang, kamu bisa kesini nggak? Ini nih, kaki mama tiba-tiba sakit banget. Mungkin asam uratnya kambuh. Sayang, kamu bisa kesini kan, Nak? Ya udah, jadi kesana sekarang ya. Mama tunggu ya. Ternyata kamu punya hati babu. Kamu nggak jujur sama aku. Kamu tuh kenapa sih nampar-nampar aku tanpa alasan? Ini semua gara-gara kamu nggak jujur sama aku. Oh, kamu udah mulai nggak jujur gara-gara kamu kerja di kantor. Aku tuh bukannya nggak jujur sama kamu, tapi ini amanah dari mama. Bohong! Ini sekarang mama kamu jadi alasan. Atau jangan-jangan kamu sering pakai telepon ini selingkuhan ya? Atau HP ini pemberian selingkuhan kamu? Enggak, aku nggak bohong. Lagian kamu kenapa sih nggak pernah percaya sama aku? Aku tuh capek dituduh-tuduh terus. Kamu yang hancur rumah tangga kita. Ada yang pesan. Mas, aku izin ya. Aku mau ke rumah mama. Sepertinya mama butuh banget sama aku. Nggak boleh. Kenapa sih ya? Kita nggak boleh ke rumah nenek. Iya ya, kenapa? Kalau kata yang nggak boleh, nggak boleh. Masuk. Suamiku selalu melarangku untuk aku berkunjung kepada orang tuaku. Entah apa kenapa itu. Yang jelas, begitu dia butuh uang dan dia merasa terdesak, pasti dia melakukan hal yang tidak pantas kepada mamaku. Kamu mau ke toilet? Iya, aku ke toilet dulu ya. Mah, gimana kakinya? Masih sakit nggak? Alhamdulillah, udah sedikit enakan, Jess. Kamu gimana sih? Dari kemarin Mama nungguin kamu loh. Ini kok malah udah sebulan kalian baru kesini lagi sih? Habisin lagi. Tuh Kak Ken langsung habis. Awas bijinya ya. Enak? Asam nggak? Ambil lagi boleh. Yuk kita pulang. Aku mau kerja. Wan, kamu tuh kalau mau kerja aja. Biarkan istri kamu di sini sama anak-anakmu di sini. Nanti kalau dia pulang, Mama yang akan bayarin dia naik taksi. Ya? Bu, yang jadi kepala rumah tangga itu saya, bukan ibu. Iwan dengerin. Jessy itu anakku. Ini juga kedua ini cucu-cucuku. Masalah ya kalau dia di sini. Ayo pulang. Ayo pulang. Ken, ayo pulang. Ayo sayang. Aduh. Ayo Ken. Aduh. Udah, ayo pulang. Iwan, kamu ini laki-laki macam apa sih? Suami macam apa sih? Biarkan Jessy di sini ngurus mamanya. Jessy, tolong. Mama nggak mau kita berantem terus gara-gara dia. Tolong cari suami yang bener, yang bisa ngurus kamu, ngurus mama, ngurus anak-anak kamu. Jessy, ayo pulang. Yuk, kita pulang. Ayo. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Perhiasanku. Saya tahu siapa yang mencurinya. Mas, aku... Mau kemana kamu? Aku mau cari kerja, Mas. Ini satu-satunya cara supaya mamaku nggak jadi korban lagi. Maksud kamu apa? Kamu nuduh aku curi perhiasan ibu kamu?
Berkali-kali aku ngomong sama kamu. Aku tidak mencuri perhiasan ibu kamu. Ngerti kamu? Iya, tapi tetap aja kita perlu uang. Aku perlu kerja, aku tetap harus ngelamar kerja. Buat kita semua. Aku nggak mau anak-anakku sampai kelaparan kayak kemarin-kemarin. Kamu lihat diri kita hidup kayak apa kemarin. Kali ini aku kasih izin sama kamu. Tapi ingat, awas kalau kamu macam-macam dengan teman kantor kamu yang baru itu. Bukan cuma hidup kita yang hancur, tapi aku akan janji, aku akan hancurin hidup ibu kamu, laki-laki itu, beserta dengan keluarganya. Ibu. Ibu bawa apa nih? Satu-satu buat kalian ya. Apa itu, Bu? Es krim. Wah, es krim! Es krim, es krim! Satu lagi. Makasih ya, Bu. Aku suka banget nih es krimnya. Motor Ibu bagus banget. Lebih dari motor Ayah. Iya, Bu. Bagus banget. Udah, makan es krim dulu ya di dalam ya. Iya, sayang Bu. ya. Iya, Bu. Aku diterima jadi karyawan tetap, Mas. Terus aku dapat fasilitas dari kantor. Baik banget ya bos kamu ya, ngasih fasilitas buat karyawan baru. Atau jangan-jangan bos kamu tuh ada udang di balik batu ya? Mas, bos aku tuh perempuan. Big bos aku juga perempuan. Jadi kamu nggak usah lah mikirnya macem-macem. Ya Allah, Mas! Kamu ngapain sih? Kenapa? Kamu marah gara-gara motor kamu aku tendang atau motor kamu mau aku hancurin sekalian? Mau? Mau? Kamu mau aku dipecat lagi, iya? Kamu nggak ingat waktu aku nggak kerja gimana kehidupan kita? Bisa nggak kita makan? Kamu pernah nggak ngasih uang sampai siang sampai anak-anak kelaparan? Kamu mau kita kayak gitu lagi, iya? Tidak lama dari kejadian itu, kini Iwan mulai berubah. Ia lebih sering pulang larut malam. Aku berpikir mungkin ia sedang bekerja keras untuk mencari uang demi keluarga. Dan aku tidak pernah peduli omongan orang di luar sana. Beh. Bangun kamu. Bangun. Ada apa sih, Mas? Apain, Mas? Aku mau buktiin sama kamu. Kalau aku mampu memenuhi semua kebutuhan keluarga. Iya, tapi ini dari mana? Kamu gak usah banyak nanya. Tapi tolong kamu kasih tahu sama ibu kamu. Jangan pernah meremehkan aku lagi. Mbak Jessi, kok semalam saya lihat suaminya masuk ke rumah janda sih? Janda kaya loh. Zaman sekarang kan lagi banyaknya pelakor. Bisa aja. Aduh, ibunya gitu dong, jadi malu nih. Itu kan Mas Iwan. Kok dia sama penumpangnya sedekat itu sih? Kalian dari mana? Dari rumah mama. Kok kamu gak izin sama aku sih? Iya, anak-anak kan kangen sama mama. Aku nih capek-capek kerja, tapi kamu pergi keluar rumah gak ngomong lagi. Jangan-jangan kamu sengaja titipin anak, terus kamu pergi dengan selingkuhan kamu tuh, iya kan? Dari mana sih kamu berpikiran picik kayak gitu? Aku aja bisa loh berpikiran positif tentang kamu walaupun aku lihat dengan mata kepalaku sendiri kalau kamu dipeluk sama penumpang kamu. Sampai semalaman suamiku mengunci aku dan anak-anakku di kamar. Dia tidak pernah mengerti bagaimana keadaan anak-anakku di sana. Dini hari anak-anakku merintih kelaparan. Aku pun menelpon ayahnya, namun handphonenya malah tidak aktif. Aku bingung aku harus menelpon siapa lagi. Tidak mungkin aku menelpon ibuku yang sedang sakit di sana. Akhirnya aku memutuskan untuk menelpon Rudy. Jess! Jessi! Jess, kamu di mana, Jess? Itu dia.
Kamu menjauh dari pintu ya. Jesse! Jesse, kamu di mana, Jesse? Jesse! Suamiku nggak lama ditahan oleh polisi dan dia dilepaskan secara bersyarat. Jika dia menyakiti aku, anakku, dan ibuku, maka ia akan ditahan kembali. Jesse, maafin aku. Tolong cabut gugatan cerai kamu. Aku kangen, Jesse. Aku kangen ketemu sama anak-anak. Tolong. Oke, tunggu sebentar. Ayo, ketemu ayah dulu ya. Gak mau. Bentar aja. Tuh. Aku gak mau sama ayah. Gak mau. Jangan dipaksa. Gak mau. Loli dengerin ayah dulu. Ayah mau beliin Loli es krim. Ya udah, emang kamu nggak mau es krim? Ya. Tapi jangan lupa ya, kamu harus cepat-cepat kembalikan mereka setelah mereka beli es krim ya. Iya. Hati-hati ya sayang. Ya. Harusnya kamu tuh nggak usah ngizinin Iwan bawa anak-anak kamu pergi. Ya mana aku tahu, Ma. Tadi kelihatannya tuh Iwan tulus. Jadi aku biarin mereka untuk pergi, tapi ternyata... Sayang, tolong dengar Mama. Sampai kapanpun suami kasar macam Iwan tuh nggak akan pernah berubah. Oke. Ada apa, Jess? Bu? Anak-anak dibawa sama Iwan. Kita harus cari mereka. Jess, kita harus cari mereka sekarang. Bu, kami permisi dulu, Bu ya. Ruth, aku yakin banget anak-anak pasti dibawa sama Iwan ke dalam rumah. Jangan kesana, Jess. Aku takut dia buat jebakan. Itu suara Loli sama Ken. Aku harus ke sana. Jessie. Suara Loli. 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 Jesse, kamu besok tinggal datang ke pengadilan agama. Kamu cabut gugatan cerai kamu. Kamu bakal bisa ketemu sama anak-anak kamu. Aku mau ketemu sama mereka dulu. Mana Loli, mana Ken. Aku yakin kamu pasti nggak bisa berubah. Jesse, aku tidak akan pernah membiarkan kamu hidup dengan laki-laki lain. Sesuai dengan janji kita dulu, sehidup. Selamat tinggal duniaku. Selamat tinggal istriku. Tolong! Tolong! Makanan tolong!
Ket, ini ditungguin nih Ket sama ayang Poci. Ya kalau digabungin mah namanya unboxing, Neng.